kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu Biasa ke-17. Sapaan Sabda Tuhan untuk kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 52. Renungan akan bersama saya Suster Maria Sifra PRR, dan doa bersama dengan Suster Maria Magda PRR. Mari kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menyemangati hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur pula untuk sapaan sabda-Mu yang menyegarkan jiwa dan raga kami di pagi hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan sanggupkanlah kami untuk senantiasa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, dan perumpamaan tentang pukat. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka untuk mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang.
Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Saya memberi tema permenungan kita, apa yang paling berharga. Bapak Ibu para sahabatku, hari ini Yesus memberi 2 perumpamaan sekaligus kepada kita. Yang pertama, tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Baik harta terpendam maupun mutiara berharga merupakan sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat bernilai, yang sangat mahal, sehingga ketika seseorang menemukannya, dia rela menjual segala miliknya untuk mendapatkannya. Yang kedua, perumpamaan tentang pukat. Kerajaan surga diumpamakan seperti pukat yang menjaring bermacam ragam ikan. Di dalam pukat itu ada ikan yang baik dan ada ikan yang tidak baik, atau ada ikan yang rusak. Kemudian ikan-ikan itu dipisahkan. Yang baik diambil orang, entah untuk dimasak, dimakan, atau untuk dijual. Tetapi yang tidak baik tentunya akan dibuang. Itulah tindakan para malaikat di surga. Para malaikat akan memisahkan orang baik dan orang jahat pada akhir zaman. Nah, pertanyaannya, apakah yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah harta, status sosial, kursi, kedudukan, atau jabatan? Apakah hal-hal ini menjamin kehidupan yang akan datang? Menjamin hidup kekal? Sama sekali tidak, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih. Menurut perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, yang paling berharga adalah kerajaan surga. Kerajaan surga itu bagaikan harta karun yang terpendam. Karena itu, setiap orang harus berjuang untuk mendapatkannya. Lalu, bagaimana kita mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, taat pada ajaran iman kita, setia dengan Tuhan, setia dengan pasangan hidup masing-masing, hidup dalam cinta kasih, bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita, berani melepaskan kelekatan pada harta benda, pada hak milik kita yang sifatnya duniawi. Lakukan semua ini demi terwujudnya kerajaan Allah di dunia. Kalau kita terikat oleh status dan hal-hal duniawi, mustahil kita mampu untuk merebut kerajaan Allah. Kalau kita tidak ada kesadaran atau kemauan untuk berbagi dengan orang lain, berbagi dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, kalau kita juga tidak ada
keberanian dan kesadaran untuk merendahkan diri, kerajaan Allah tidak akan terwujud di muka bumi ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu para sahabatku, kita semua mempunyai tugas yang sama, yaitu merebut kerajaan Allah. Karena itulah jaminan hidup kekal. Kita berperan aktif menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dengan melakukan hal-hal baik yang Tuhan kehendaki dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara. Kita mohon kiranya dengan kemurahan dan kebaikan hati Tuhan menganugerahkan kepada para pemimpin bangsa dan negara kita rahmat, kesehatan yang baik, keadilan dan kebijaksanaan dalam memerintah. Semoga dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan yang Engkau percayakan bagi masing-masing mereka, senantiasa mereka bekerja dengan tulus ikhlas demi kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, kita mendoakan saudara-saudari kita yang saat ini terbaring lemas, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya dengan jamahan tangan kasih Tuhan melalui diri tangan para dokter, para perawat, dan juga sanak keluarga yang senantiasa merawat mereka pun boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk orang tua di mana saja mereka berada. Kiranya dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka boleh melaksanakannya dengan penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang.
Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.